Kimples melawan Mulyono di barisan pendukung Ahmad Lutfi. Selamat datang di OCD Obrolan Cak Den. Jadi Kimples ini benar-benar sedang bertarung dengan kekuatannya Pak Mulyono. Kita lihat sekarang di barisan pendukungnya Pak Ahmad Lutfi yang ikut berkontestasi untuk pilkada di Jawa Tengah. Salah satu organ relawan dari Pak Lutfi sudah menunjukkan diri bahwa dia tidak sejalan lagi dengan apa yang digariskan oleh program-program dari Pak Lutfi. Salah satu organ yang besar menurut saya itu tiba-tiba mengundurkan diri. Dan mundurnya organ relawan ini benar-benar sangat mengejutkan. Karena apa? Karena alasan-alasan yang diajukan itu mengerikan banget. Mengerikan banget. Dalam salah satu unggahan, mereka mengaku disuruh untuk memfitnah, menyebarkan hoax pada lawan-lawan politiknya. Atau bahkan perlu dibikin yang canggih-canggih pakai AI. Kan jahat banget ini. Dan mereka yang mengaku sudah mundur ini atau ingin mengundurkan diri, malah ganti difitnah, diserang habis-habisan, dia dengan segala macam cara mereka. Ini maksudnya apa? Apakah pilkada Jateng ini mau dibalikin lagi ke Pilpres 2014? Di mana hasil dari Pilpres 2014 itu membuat masyarakat kita jadi pecah antara yang pro dan kontra Pak Mulyono waktu itu. Apa sih isinya? Isinya ya kebencian. Black campaigns, diisi kebencian, diisi fitnahan, diisi hal-hal yang sebetulnya kurang menarik ya, Pak. Terlalu jahat lah. Nah terus apa kita ini masih terus-terusan ya membiasakan dalam setiap kontestasi pilkada atau pilpres itu kebencian, ujaran kebencian itu selalu kita munculkan, selalu kita benturkan masyarakat dengan masyarakat supaya kejelekan-kejelekan lawan itu saling terekspos. Nah, apakah ini jadi kebiasaan kita nantinya? Nah, sikap dari relawan Pak Lutfi di Solo ini itu tetap harus kita hargai dong, harus kita hormati. Karena bagaimanapun mereka punya standpoint sendiri, punya punya value-nya mereka sendiri. Kalau hanya satu kelompok relawan yang mundur, kenapa yang lain jadi gerah, jadi takut? Kenapa? Apakah memang karena takut dibuka-buka lagi strategi-strategi untuk strategi untuk memenangkan Pak Lutfi ini? Kenapa apa yang ditakutkan? Lagian loh, Pak Lutfi kok begitu ada salah satu organ aja yang mengundurkan diri, kenapa geng-gengnya itu jadi ragu ya, jadi resist ya? Kenapa? Apakah mungkin karena Pak Lutfi ini nggak pede dengan koalisi Kimples yang mengusungnya? Bukankah semua partai mendukung dia? Hampir semua partai mendukung dia kecuali PDIP. Karena PDIP sudah punya calon sendiri. Seakan-akan salah satu relawan yang mengundurkan diri ini, yang kebetulan berasal dari Solo ini, membuat mereka terkena topan badai atau huru-hara atau gempa bumi yang bisa menggoncangkan strategi pilkada mereka. Kalau setiap kali ada relawan yang mundur, lalu dihajar habis-habisan oleh barisan tim mereka ini kenapa kok tidak diingatkan gitu loh, kok dilingke gitu loh. Kalau kayak gini ya, kayaknya kita harus mencoba lagi deh mencari pemimpin-pemimpin yang benar deh. Ini pemimpin model apa yang seperti ini? Begitu ada yang mundur, meskipun sudah di dalam
di dalam tim. Mundur langsung ada komando, seakan-akan ada komando untuk menyerang mereka. Nah, dianggap sudah memegang strategi atau rahasia-rahasia yang kita tahulah. Dan memang isinya kebanyakan itu sih hoax atau fitnah-fitnah. Bahkan sekarang kan canggih-canggih itu fitnah-fitnahnya itu dengan AI. Udah sakit jiwa juga mereka ini. Pernyataan mundur ini sebetulnya bukan kontra intelijen, bukan. Seakan-akan mereka melakukan ini lalu cuci tangan. Seakan-akan yang mundur ini adalah unsur-unsur jahat yang dimasukkan ke dalam suatu tim kampanye lalu keluar. Lalu mereka beramai-ramai playing victim seperti biasa. Padahal kalau kita lihat bahwa partai pendukung dari Pak Lutfi ini atau partai pendukungnya dari Kim Plus ini itu gini loh, kuat loh, banyak banget. Bahkan ada 6 jenderal yang jadi dewan pembinanya. Kenapa masih pesimis? Kenapa masih merasa digoyang? Kenapa masih merasa digembosi? Apa yang sebenarnya terjadi? Konflik internal apa sih yang terjadi? Karena kan kontestasi untuk Jawa Tengah, calonnya kan ada 2. Pak Lutfi dan Taj Yassin yang diusung oleh Kim. Lalu ada Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, seperti kita tahu, Pak Lutfi dan Taj Yassin ini bukan kader-kader partai ya. Mereka betul-betul orang-orang yang dipersiapkan, menurut saya, dipersiapkan oleh Pak Mulyono untuk menjaga hegemoni kemenangannya di Jawa Tengah. Karena apa? Bukti konflik relawan mereka ini itu adalah bukti konkret bahwa ada selisih, ada konflik antara Pak Mulyono dengan orang-orang di Kim Plus. Pak Lutfi itu adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dia sangat dekat sekali. Posisinya ketika dia menjadi Kapolres Solo saat Pak Mulyono menjadi wali kota. Lalu dia menjabat Kapolda itu selama 4 tahun. Nah, ini sejarah baru. Karena apa? Hanya Pak Lutfi loh yang memiliki lama jabatan sampai 4 tahun ketika dia menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Jadi dia sangat tahu banget atau feel banget dengan Pak Jokowi ini. Pak Lutfi dalam pencalonannya atau dalam endorsement dari Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini juga banyak menimbulkan korban. Korban-korban yang sebetulnya adalah kader-kader yang potensial ya. Kader-kader yang sebetulnya sangat dijagokan oleh masing-masing partai pendukung. Seperti contoh Mas Sudaryono yang dari Gerindra itu. Dia sejak awal sudah menempatkan dirinya atau bersiap menjadi calon. Ketika dia mau turun ke lapangan, mau mendengarkan aspirasi, bahkan sudah punya organ relawannya sendiri. Hasilnya apa? Dia ditarik ke pusat sebagai wakil menteri kalau nggak salah dari Gerindra. Oke, hilang. Lalu si Diko Ganinduto ini kan anak baru ya, maksudnya orang yang masih muda gitu loh dari Partai Golkar yang sudah berprestasi sebagai Bupati Kendal. Itu juga sama, tiwas kemana-mana mendampingi Mas Gibran, bertukar-tukar stiker, katanya gitu. Dasar anak muda ya kayaknya emang gitu. Ternyata ya nggak jadi lagi. Bahkan ada polemik ketika dia mendaftarkan ke KPU untuk mencalonkan lagi sebagai calon Bupati Kendal, ditolak. Karena sudah ada yang mengusung yang lain. 2. Gerindra dan Golkar sudah 2. Lalu ada Gus Yusuf dari PKB. Itu kan juga sosok yang mumpuni sebetulnya. Ketiga-tiganya
itu punya nama besar dan masa yang besar juga di Jawa Tengah. Tapi semuanya gagal menjadi pasangan calon. Mereka semua tidak direstui oleh Pak Mulyono ini. Kasihan kan? Saya sampai mikir, wah, caranya ngene ya, semua harus mendekat ke Pak Mulyono terus ini caranya. Sedangkan Kim Plus ini sama sekali nggak punya marwah ya, nggak punya apa ya, nggak punya harga diri kalau saya bilang. Dan perolehan suara yang mereka dapatkan ketika pilpres kemarin, pilkada kemarin, pileg kemarin, itu seakan-akan dinafikan oleh Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini. Meskipun yang di Jawa Tengah tetap kemenangan berada di pihak PDI Perjuangan, tapi kan suara-suara yang banyak ini tidak bisa dianggap enteng sebetulnya. Ada suara PKB yang sangat besar di daerah Pantura. Ada suara Gerindra dan yang lain, Golkar macam-macam yang merata sebetulnya meskipun nggak besar ya. Merata ada di seluruh Jawa Tengah. Nah itu kemana semua kalau aspirasi dari mereka nggak dimasukkan? Jadi mundurnya relawan Lutfi ini apa sebabnya ya? Apakah ini benar-benar digerakkan oleh Kim atau malah digembosi oleh Kim sendiri? Ya kan? Pak Ahmad Lutfi dan Gus Tadjiasin itu diharapkan adalah menjadi pemimpin Jawa Tengah selanjutnya. Lah kalau proses pencalonannya aja penuh konflik gini, gimana nanti kalau terpilih dan jadi gubernur? Pencalonannya aja loh sudah penuh konflik begini. Kira-kira menurut Sobat Cak Den semua kira-kira apa? Apabila kelak misalkan mereka menjadi atau terpilih menjadi kepala daerah, terpilih menjadi gubernur, apakah kepentingan rakyat nggak akan tersandera? Iya nggak? Dirasain. Kalau dari awal mereka tidak merasa bebas menentukan apa yang harus dilakukan, apalagi rakyat. Sekarang, siapa sih sejatinya yang paling diuntungkan bila Pak Ahmad Lutfi terpilih? Apakah Kim? Apakah kepentingan dari Pak Mulyono? Kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan pertarungannya jadi seru lah. Sekian dulu dari Cak Den. Lain kali kita lanjutkan lagi. Salam Cak Cok.